Ya, jangan salah paham ya, KAI dengan istilah baru. Nah, udah terus KAI lah namanya. Nah, Dewan Nasional Advokat Indonesia. Nanti ya diberi tanggung jawab 3 hal. Gitu loh, orangnya 9. Tapi di luar soal yang 3 ini, semuanya diserahkan kepada ormas. Terutama untuk PKPA. Ini masih ormas saja. Cuma nanti ujiannya terpadu. Nah, itu kira-kira. Itulah kira-kira gitu. Mungkin jadi jalan tengah. Karena ya saya sebagai orang luar gitu ya, mohon maaf sekali menilainya. Ini ujung ini pada akhirnya tidak mau. Jadi ini kolaborasi 2 manajer ini. Iya kan? Nah, di Konoha ya bersih ya. Nah ditambah lagi sama dia tuh polisi sama jaksanya. Waduh makin parah. Nah itulah kira-kira. Ya mohon maaf ya, ini canda-canda aja. Jangan dianggap serius, tapi serius deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh masih ada satu lagi. Makin maju membangun. Salah satu organisasi advokat sekarang punya advokat ini kan pecah belah. Peradi ada variasi komposisi banyak, KAI juga begitu. Saya himbau semua advokat untuk mengevaluasi diri karena ada kebutuhan kita untuk meningkatkan profesionalisme ya sesuai dengan perkembangan negara hukum kita yang menuntut pelayanan keadilan yang lebih profesional di masa depan. Jadi kalau organisasi ini pecah belah, ini repot ini. Jadi saya himbau semua organisasi baik Peradi maupun KAI ya dibikinlah upaya untuk dialog ya. Baik KAI itu kan ada 3 pengurus, Peradi juga begitu, 3 juga. Nah jadi saya rasa itu satu ya, perlu ada semacam kesediaan untuk membuka diri. Yang kedua, ada kebutuhan juga untuk peningkatan kualitas spesialisasi. Misalnya ada keahlian-keahlian advokat di bidang-bidang tertentu, di pasar modal misalnya, di bidang misalnya infrastruktur, ya kan? Nah, di bidang pertambangan. Nah ini kurang. Ya kalau di kota itu yang paling sibuk ini kawin cerai melulu gitu loh. Ya, jadi perkembangan dunia advokat ini harus digiring ke arah peningkatan kualitas pelayanan. Ya, gitu. Udah ada upaya. Ya, mudah-mudahan ini pengurus baru ini mereka komitmen untuk bersama-sama dengan pengurus yang lain untuk dialog. Tapi ada kemungkinan bersatu nggak Pak Peradi sama KAI Pak? Apa? Ada kemungkinan bersatu nggak Peradi sama KAI? Kemungkinannya untuk Bersatu KAI sama Peradi. Bisa aja kalau negara turun tangan. Nah ini kan negara tidak turun tangan dalam hal ini. Menteri, kemudian DPR itu membiarkan, jadi kan susah. Ya mudah-mudahan nanti ya revisi undang-undang advokat bisa dilakukan untuk menata ulang ya. Untuk kebaikan negara juga. Iya. Terima kasih Pak Jimli. Adisti, SHMH, Advokat Muhammad Farel, SH. Sekretaris
Jenderal. Advokat Dr. Kandidat Antoni SHMH JRA CTA JRI JIR. Putangan luar biasa. Wakil Sekjen Advokat Dr. Damsit SHMH JIR CPM CPR. Advokat Muhammad Fajar SHMH JIR. Advokat Apriyadi Putra SH Esos. Advokat Herwanto N SHMH. Advokat Parsat SHMH. Yang kita tunggu-tunggu dan berbangga, selanjutnya Presiden Kongres Advokat Indonesia, Advokat Dr. Nasrullah SHMN MH JRA JRI. Tepuk tangan yang luar biasa buat Presiden terpilih hasil Kongres Nasional Partai Surabaya. Lanjut, Vice Presiden Advokat Arman Suparman SHMH MM JR. Advokat Hairul Aman SHMH CLA CIR. Advokat Ilham Fatahila. Advokat Tony Sastra SHMH CIR. Advokat Haji Iskandar SHMH JRA Jemet CIR. Komisi Pengawas Profesor Dr. Haji Jimli As-Sidiki SHMH. Roberto Hutagalung, Dr. Suhardi Sumomulyono SHMH. Zakiruddin Chandyago SHMH. Dr. Taufik Kuroman Sauri SHMH. Advokat Haji Ramdonani SHMS MM. Advokat DRS Taufik CH SHMH. Advokat Saifuddin SHMH CN CLA CLI. Advokat Jody Bakar. Dengan ini secara resmi, saudara saya kukuhkan sebagai pengurus dan pimpinan pusat Kongres Advokat Indonesia Periode 2024-2029. Selamat menjalankan amanah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada saudara-saudara. Terima kasih. Penyerahan bendera patahan KAI oleh pasukan Paskibra diserahkan kepada Ketua Dewan Penasehat untuk kemudian diserahkan kepada Presiden KAI. Bapak Paskibra minggir.
pelantikan terhadap pengurus KAI sebagai hasil kongres di Surabaya 1 bulan setengah lalu. Kita sudah penuhi semua perangkat dan mulai hari ini kami bisa bekerja dengan efektif. Dan hari ini juga kami akan menyusun pembuatan rencana dalam 5 tahun ke depan untuk Kongres Advokat Indonesia dan untuk tentu saja juga menjadi bagian hukum menjawab persoalan hukum di Indonesia. Pelantikannya sendiri ada apa? Ya, pelantikan itu sebetulnya sebuah hal yang bersifat normal dalam sebuah organisasi. Hanya bedanya mungkin bahwa setiap pelantikan itu membuat semangat baru, membuat program kerja baru, yang itu menjadi sebuah hal yang harus dibuktikan pada 5 tahun mendatang. Apakah betul-betul bekerja dengan efektif, apakah betul-betul bisa mengisi apa yang diamanatkan oleh pengurus pada kongres sebelumnya. Pak Jimli sendiri tadi ada dukungan untuk adanya pergabungan antara Paradi dan KAI dan menyatukan semuanya itu. Ya, Dari ya saya kira memang setidak-tidaknya ide itu tetap harus digaungkan bahwa adanya penyatuan terhadap organisasi advokat. Tapi bahwa dalam faktanya banyak beragam persoalan-persoalan yang bersifat teknis itu sejarah juga dan tidak juga bisa dipaksa oleh hukum. Tetapi apapun itu adalah bagaimana yang disampaikan Prof. Jupri bahwa kualitas advokat itu harus meningkat, harus lebih baik. Dan itulah fungsi dan tanggung jawab organisasi harusnya. Mungkin dukungannya buat Bang Herwanto. Ya, bagi kami juga sikap terhadap apapun tindakan, adanya ketidakadilan, adanya kesenang-wenangan itu adalah sebuah cita-cita hukum dan harus dijalankan. Bahwa ada kasus di Cirebon seperti ini, ya kita harus bersikap bahwa salah satu faktor yang harus penting dalam hukum itu adalah keadilan, penegakan keadilan. Nah dalam hal ini Wasekjen yang kita minta untuk memberikan kontribusi lebih positif dan lebih banyak terhadap perbaikan-perbaikan dan mengungkap kasus ini sampai hakikat keadilan itu bisa betul-betul keluar. Artinya mendukung terus Bang Herwanto untuk mengungkap fakta-fakta baru dalam kasus ini ya Bang? Ya pasti, karena tadi saya bilang tadi cita-cita para penegak hukum itu adalah penegakan akhirnya ada penegakan keadilan. Jadi kalau ditemukan sebuah persoalan yang bersifat adanya potensi ketidakadilan, adanya rekayasa hukum, maka semua tanggung jawab. Nah dalam hal ini KAI tentu juga ingin berkontribusi pada negara untuk itu dan Pak Sekjen paham betul bagaimana apa yang harus dilakukan. Bang Herwanto gimana tanggapannya terhadap dukungan KAI kata Bang Herwanto? Iya, memang sengaja ya. Dari kemarin sebenarnya kan teman-teman media ngubungin saya tuh. Kebetulan hari ini ada pengukuhan. Ini kebetulan saya sudah izin sama Presiden agar organisasi kita ini turut berperan ya terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga saya minta dukungan Presiden, Sekjen. Alhamdulillah, artinya dukungan ini kan diberikan kepada saya ya sebagai wakil Sekjen. Artinya ini dukungan penuh. Artinya organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia memberikan bentuk nyata terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia, terutama kasus Vina Cirebon dan Peggy Setiawan.